Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita pada Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Jalla fi'ula dalam majelis ilmu di kajian intensif pembahasan kitab Ma'arijul Qabul. Mudah-mudahan menjadi wasilah kemudahan kita semua mendapatkan karunia rahmat Allah, maghfirah Allah, ridha Allah, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kemudahan masuk ke dalam syurga Allah. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarokana nahjatal bayda layluha kan nahariha la yazigu anha illa halikun. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita semua sebagai umatnya putih bersih secara sempurna, malamnya seperti siang. Tidak ada yang berpaling dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali akan binasa. Di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ziyaratul qabri, di mana para ulama membagi ziyaratul qabri kepada 3. Telah kita sama-sama mengkaji, membahas 2 macam dari ziarah. Pertama adalah ziarah syar'iyah, apabila terkumpul 3 syarat utama. Yang pertama, kembali kepada az-zair, pelaku ziarah, kita yang berziarah. Dengan ziarah tersebut menjadikan ibrah, pelajaran, mengingatkan kematian, sebagaimana hadis Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fal'ana fazuruha fa innaha tudzakkirul mauta. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, adapun sekarang fazuruha, maka silahkan kalian berziarah, fa innaha tudzakkirul mauta, karena itu akan mengingatkan kepada kematian. Hanya saja hadirin rahimani wa rahimakumullah, harus betul-betul dipahami, terutama konteks fikih dalam berziarah kubur. Bahasan kita membahas dari sisi akidah,
di mana ziarah kubur ada 3, ziarah syar'iyah, ziarah, kemudian yang kedua adalah bid'iyah, yang ketiga yang insyaallah kita akan sama-sama mengkajinya adalah ziarah syirkiyah. Di sisi fikihnya harus betul-betul dipahami, karena ada hadis Nabi SAW yang melaknat para wanita yang sering melakukan ziarah kubur. La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat, laknat dijauhkan dari rahmat. Padahal fungsi, maksud, tujuan kita melakukan menunaikan ibadah itu agar kita mendapatkan rahmat. Tapi kalau justru dengan menunaikan satu amalan, dengannya menyebabkan kita justru dilaknat dan jauh dari rahmat Allah, maka ini sejatinya bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW, dengan tujuan inti daripada ziarah kubur itu sendiri. Kata Rasulullah, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur. Sehingga dalam masalah fikih, ya, ada selisih silang pendapat dalam masalah wanita yang berziarah kubur. Barangkali di lain kesempatan bisa kita sama-sama mengkajinya, atau bisa Bapak lihat di pembahasan kitab Al-Janaiz. Di lain kesempatan di kitab Bulughul Maram kita sampaikan pula pembahasan seputar kitab Al-Janaiz. Yang kedua, syarat yang kedua ziarah syar'iyah adalah mendoakan mayit sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika masuk ke pelataran kuburan, maka Rasulullah mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian yang ketiga adalah tidak melakukan perjalanan jauh atau syaddu ar-rihal, ya, berpayah-payah, bersusah-susah payah melakukan perjalanan jauh dengan tujuan ini, yaitu ziarah kubur. Karena Rasulullah mengatakan la tashuddu ar-rihala illa thalathata masajidah. Tidak boleh kalian melakukan perjalanan payah, letih, kecuali menuju 3 masjid saja, ya, Masjidil Haram wa masjidi, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di luar dari konteks 3 syarat ini, maka imma bid'iyah atau syirkiyah. Nah, telah disampaikan pembahasan seputar ziarah bid'iyah. Kita masuk, insyaallah kita masuk di pembahasan ziarah syirkiyah. Al-kalamu ala ziyarati asyirkiyah. Pembahasan seputar ziarah syirkiyah. Jika kemarin di pembahasan ziarah bid'iyah, mu'allif membawakan nazam manzumah au qasada ad-du'a wa tawassula bihim ila rahman, yang dikategorikan sebagai bid'ah atau ziarah bid'iyah apabila berniat untuk qasada ad-du'a wa tawassula, menyengaja berdoa di situ, berdoanya kepada Allah, tapi dijadikan tempat itu sebagai, nah, wat tawassula, dan sebagai pelantara kepada Ar-Rahman. Fa bid'atun muhdatsatun dalalah, sebagaimana dibawakan oleh muallif. Sekarang apa bedanya ziarah bid'iyah dan ziarah syirkiyah? Kata muallif rahimahullah taala, wa inda'a al-maqbur nafsahu, jika berdoa kepada al-maqbur, sosok yang dikubur, sosok yang dikubur, berarti siapa? Mayit. Nafsahu, bahkan dipertegas dirinya, taukid,
kepada diri atau mayit yang dikubur, faqad asyraka billah, maka dia telah melakukan syirik kepada Allah. Pahami perbedaan antara ziarah bid'iyah yang tadi dan ziarah syirkiyah. Kalau bid'iyah, dia berdoanya kepada siapa? Allah, tapi menjadikan kuburan sebagai tempat pelantara. Kalau ini berdoa kepada siapa? Kepada mayit itu sendiri. Maka dia telah melakukan kesyirikan yang sangat besar kepada Allah. Wajahad, dan menolak. Lan yakbalallahu ta'ala minhu sirfan wala adla, maka Allah tidak akan menerima sedikit pun dari perbuatannya. Faya'fuwa anhu id kullu dhanbin mushikul ghufrani illa ittikhadan niddi lirrahmani. Allah akan mengampuni setiap dosa kecuali apabila dia menjadikan tandingan dan sandingan untuk Ar-Rahman, yaitu apa? Kesyirikan. Sebagaimana disarikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baik. Qala syarihu Al-Imam Hafidh Al-Hakami sendiri di kitab Ma'rijul Qabul dari Manzumah Sulamul Usul. Wa inda'a az-zairu, apabila az-zairu penziarah berdoa al-maqbura nafsahu kepada diri dari yang dikubur mayit, min dunillahi azza wa jalla, tanpa Allah azza wa jalla atau selain daripada Allah azza wa jalla, wa sa'ala minhu ma la yaqdiru alaihi illallahu azza wa jalla, dia memohon sesuatu yang tidak mampu atasnya atau darinya kecuali Allah azza wa jalla, min jalbi khairin au daf'i dharrin, baik berupa jalbi khairin, mendatangkan maslahat kebaikan, dihindarkan, dijauhkan atau mencegah dari segala bentuk bahaya kemadaratan, au syifai maridin, atau menyembuhkan penyakit, au raddi ghaibin, atau menolak sesuatu yang sifatnya gaib, au nahwi dalika min qada'i al-hawaiji, atau lain sebagainya, meminta agar dilapangkan rezeki, meminta agar jodoh dimudahkan, meminta agar apa lagi, rizki dilapangkan, jabatan ditaikan, terus apa lagi, usaha dilariskan, anak-anak supaya dijaga terhindar dari ainul hasad, orang-orang yang dengki, dijauhkan dari ragam penyakit, atau semisal itu. Dia minta kepada siapa? Mayit. Faqad asyraka fi fi'lihi dzalika, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan dengan perbuatan itu kepada Allah azza wa jalla. Al-muta'ali anil adlan, yang Allah al-muta'ali, Allah terhindar dari al-adad wal andad wal kuf'i wal wali wasyafi' min duni idnihi, sandingan, dari kufuan gitu ya, dari al-wali pelindung, pemberi syafaat, pemberi rezeki, dan seterusnya, dari sifat-sifat rububiyah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sifat rububiyah itu? Ini di pembahasan awal kitab Ma'rijul Qabul ini sudah disajikan bahwa tauhid milik Allah itu meliputi 3 aspek penting.
pertama tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah itu? Ifradullahi ta'ala biaf'alihi, mengesahkan, meyakini dalam hati dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah tunggal esa dalam rububiyah, dalam perbuatannya. Apa perbuatan-perbuatan Allah itu? Banyak. Menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, memberikan anak keturunan, memberikan pasangan, melapangkan rezeki, apa lagi, termasuk menyembuhkan dan lain sebagainya. Ini adalah semua rububiyah Allah atau perbuatan-perbuatan Allah yang tidak ada seorang pun dari makhluknya mampu untuk melakukan. Sama Allah ditantang dalam bab ciptaan, siapa yang mampu menciptakan? Satu ekor apa? Lalat. Nggak ada. Dalam menurunkan hujan, surah At-Tur ya barangkali bisa ditadabbur di situ. Ketika menurunkan hujan, api, siapa yang menurunkan ini semua? Maka siapa yang meyakini dan meminta semua ini kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan dalam rububiyah, syirkun fi rububiyah. Wajahada, dan dia menolak hak Allahi azza wa jalla ala ibadihi wa huwa ifraduhu bitauhid. Maka secara tidak sadar dia menentang, tadi mengingkari tauhid rububiyah Allah, mengingkari tauhid dia. Sehingga hadirin rahimani, kalau orang sudah masuk terjerumus ke dalam kesyirikan, maka secara otomatis tauhidnya terangkat. Karena kebalikan daripada tauhid ya syirik. Wa ibadatuhu wahdahu la syarika lahu wa nafyu diddi dzalika anhu. Nah, serta menolak apa? Ibadah, tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah mustalzimun tauhid uluhiyah. Karena siapa yang sudah yakin di hati bahwa Allah lah yang menciptakan, mengatur rezeki, mematikan dan seterusnya, mengharuskan untuk beribadah hanya kepada siapa? Allah. Lihat surah Al-Baqarah ayat 21 ya 22. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja lakum minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Apa kaitan hubungan antara rububiyah dengan perintah untuk beribadah? Mengharuskan. Karena orang yang, sekali lagi, orang yang meyakini tauhid rububiyah pasti semestinya harus beribadah hanya kepada siapa? Allah. Kalau kita yakin bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, maka ibadah meminta pasti hanya kepada siapa? Kepada Allah. Sakuduna berarti gitu kan. Semestinya kan gitu. Tapi karena lemahnya tauhid kita, terutama dalam bab rububiyah, akhirnya justru kita berpaling, mengabaikan sisi ini. Bahkan ada kalanya dalam tanda kutip kecenderungan hati terpaut kepada manusia. Tawakal kita kepada siapa? Isti'anah kita, memohon pertolongan kita kepada siapa? Isti'adah, memohon perlindungan kita kepada siapa? Kepada makhluk rata-rata. Ini fakta bahwa bukti lemahnya tauhid kita. Belum sisi yang lain, banyak hal. Allah Rabbul Alamin menegaskan di surah Al-Mu'minun 117. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun.
siapa yang berdoa bersama Allah ilahan akhar, sesembahan yang lainnya, ini syirik, syirikan. La burhana lahu, padahal tidak ada bukti, dalil, perintah. Fa innama hisabuhu inda rabbih, maka perhitungnya di sisi Allah, sesungguhnya dia tidak akan bahagia orang-orang yang kafir. Kafir termasuk berarti syirkun akbar kategorinya. Sebab syirik dalam bab ibadah, syirik dalam doa. Wa qala ta'ala, surah Yunus 106 107, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka, jangan sekali-kali kamu berdoa kepada selain Allah padahal mereka tidak mampu mendatangkan manfaat, tidak juga memadaratkanmu. Wa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin, jika kamu melakukan itu maka kamu termasuk zalim. Zalim yang disebutkan di Quran surah Luqman, inna syirka la zulmun azim, kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, jika Allah mendatangkan, menimpakan kepadamu musibah, kemadaratan, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang mampu menghindarkan, menjauhkan kemadaratan tersebut, menahan bahaya tersebut, kecuali siapa? Allah sendiri. Wa in yuridka bi khairin, jika Allah menghendaki kepadamu itu berupa kebaikan, fala radda li fadlihi, maka tidak akan ada mampu seorang pun menghalangi karunia tersebut. Maka seorang mukmin itu sejatinya harusnya kudu apa? Kudu tegar gitu loh. Jadi seorang mukmin yang kuat akidahnya akan menjadi tauhidnya itu sebagai benteng. Dia tidak bertawakal kepada makhluk, tidak meminta bertumpu kepada makhluk, tegar. Karena tidak ada yang menimpa kepada seorang muslim kecuali kebaikan. Ya. Prakteknya memang berat. Prakteknya memang cukup berat. Tapi sekali lagi Allah menegaskan bahwa ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ditinggalkan begitu saja setelahnya dia mengatakan kami beriman? Menunjukkan kita akan senantiasa diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadzibin. Di surah Al-Ahqaf, orang yang berdoa meminta, yang berdoa meminta kepada makhluk, ditegaskan, waman adallu, siapakah yang paling atau yang lebih sesat dari orang yang meminta kepada selain Allah padahal dia tidak mampu mengijabah doanya, tidak mampu mengabulkan doanya. Ada orang meminta kepada manusia untuk diturunkan hujan. Kalimat adallu itu kan kalimat betapa sesat gitu loh secara harfiah, atau bisa memiliki makna betapa bodoh orang itu. Kan sidik anu bisa ngatur hujan mah Allah, tapi minta kepada makhluk. Jelas? Nanya ke dukun, dukun sidik nyari rizki itu dengan cara yang memang tidak disyariatkan. Sampai hari kiamat tidak akan mampu mengijabah. Wahum an du'aihim ghafilun, padahal sejatinya mereka terhadap doa-doa mereka itu lalai. Karena orientasinya bukan itu. Tujuan mereka itu menerima, mendengarkan aduan kita. Tujuannya apa kira-kira? Bisa dipahami Pak? Apa tujuan dukun paranormal?
tujuannya? Jadi mendengarkan, menyimak dengan seksama, kemudian setelah baru memberikan fatwa. Apa tujuan intinya? Apakah dia perhatian terhadap kita? Bukan, kata siapa perhatian? Mereka lalai daripada permintaan kita. Kita minta agar diberikan karunia, umpamanya anak keturunan, datang ke dukun. Kira-kira dia ada punya perhatian terhadap kita, terhadap anak kita? Boro-boro. Dia berpikirnya apa? Pribadi, materi, ya dunia, ya keuntungan dia. Wahum an du'aihim ghafilun. Padahal sejatinya keadaan mereka terhadap doa-doa mereka itu lalai. Wa idza husyaran nasu, dan mereka ketika manusia ketika dikumpulkan, kanu mereka lahum a'daan, saling bermusuhan di akhirat. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka keadaan mereka terhadap apa yang di ibadah sesembahan mereka kafirin, mengingkari. Al-Ahqaf. Banyak ayat-ayat yang semisal dengan ini. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru selain daripada Allah hakikatnya adalah makhluk, hamba-hamba amsalukum, seperti kalian, banyak kebutuhan. Fad'uhum falyastajibu lakum, silakan, Allah nyuruh. Fad'uhum, silakan minta kepada mereka. Falyastajibu lakum in kuntum shadiqin, jika benar kalian, jika kalian benar, dia mampu mengabulkan doa kalian. Udah, datang sok, Allah tantang tuh, so gitu. Surah Al-A'raf ayat 194. La haula wala quwwata. Ini betapa jelas di Al-Qur'an itu. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu. Ini seperti yang tadi disampaikan. Ya wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memberikan perumpamaan. Simak baik-baik. Sesungguhnya orang yang menyuruh kepada selain Allah, la yakhluqu dzubaban, mereka tidak mampu untuk menciptakan satu ekor lalat. Walau ijtama'u lahu, walaupun mereka berkumpul. Fa in yaslubhumuz zubabu syai'an lan yastankiduhu minhu du'ufa at-talibu wal matlub. Lemah. Kemudian di akhir surah Al-Isra ayat 57 dikatakan, ulaika, mereka itulah yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata, menjadikan mereka sebagai wasilah. Ayyuhum, siapa di antara mereka, aqrabu, yang paling dekat, wa yarjuna rahmatahu, dan yang paling besar harapan ya, mendapatkan rahmatnya, wa yakhafuna, yang paling besar harapannya, rasa takutnya terhadap adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ayatu wa ghairuha ma la yuhsa. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang semisal dengan ini begitu banyak. Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa adna man du'a ma'allah ilahan akhar, siapa yang meminta kepada selain Allah walau lahdatan, walaupun dia sebentar, faqad kafara, telah kufur. Wa in mata ala dalika, jika mati di atas kekafiran itu, falaha lahu abada, maka selamanya tidak akan bahagia. Walau fa'ala dzalika nabiyuhu lakana minadh dhalimin, seandainya itu dilakukan oleh nabi, lakana minadh dhalimin, maka pasti dia termasuk ke dalam kezaliman. Sampai demikian. Tapi sekali lagi, ketika khitab kepada nabi bukan berarti maknanya nabi pun melakukan itu. Jangan dipahami demikian. Karena kata fa'in fa'alta, jika kamu melakukan itu, sedangkan khitab turun ayat kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipahami bahwa Rasul
para anbiya war rusul melakukan apa? Kesyirikan. Justru fungsi diutusnya Rasul adalah nasyrut tauhid, menyebarkan tauhid dan menghilangkan segala bentuk kesyirikan serta syadduz zari'ah ila syirki, menutup pintu celah-celah yang menghantarkan kepada kesyirikan, sebagaimana tegaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Wa annahu la kashifa lidurri ghairuhu wa la jaliba lil khairi siwahu. Bagaimana konsekuensi kelak di akhirat orang yang melakukan hal tersebut? Di An-Nur ayat 39. Walladzina kafaru a'maluhum, maka orang-orang kafir amalan-amalan mereka kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a, seperti fata morgana di satu tempat pelataran terbuka. Yahsabuhu dham'anu ma'a, orang yang kehausan mengira itu adalah air. Hatta idza ja'ahu, ketika dia menghampirinya, mendatanginya, lam yajidhu syai'a, tidak mendapati apapun. Kita mengira itu adalah amal kebaikan, padahal terbangun di atas kesyirikan. Manusia mengira itu adalah ketaatan, padahal di dalam hatinya terbangun atas amalan tersebut adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa konsekuensinya? Kasarabin, seperti fata morgana. Masalul ladina kafaru bi rabbihim amalum karamadin ishtaddat bihir rih. Perumpamaan yang lain surah Ibrahim ayat 18. Perumpamaan amalan orang-orang yang kafir di hadapan Rabb mereka, karamadin ishtaddat bihir rih, seperti abu atau debu di atas batu ditiup oleh angin yang kencang. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai', tidak ada ukuran, enggak ada hilang sama sekali dari perbuatan mereka sedikit pun. Tauhid kan, karena memang sekali lagi inilah urgensi serta apa istilahnya, fungsi tauhid atas jiwa seorang manusia. Jadi kebaikan apapun di dunia jika tidak dilandasi, didasari oleh tauhid, maka ini perumpamaannya di hadapan Allah engkau di akhirat. Maka PR kita, hadirin rahimani rahimakumullah, agar amalan kita berbobot kuat, maka kuatkan apa? Tauhid. Lau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya saja mereka melakukan kesyirikan, maka pasti perbuatan-perbuatan mereka itu akan terhapus. Bahkan Allah mengatakan kepada sayyidihim wa khatihim wa aqramihim ala rabbih, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilaika, sungguh kami telah mewahyukan, menyuruhmu, wa ilal ladina min qablika, dan kepada orang-orang yang datang sepeninggalanmu, lain asyrakta, jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, pasti amalanmu akan terhapus dan pasti kelak kamu termasuk orang yang sangat rugi. Balillah, hanya kepada Allah lah fa'bud, beribadah. Ibadah banyak, hanya kepada Allah. Wa kum minasyakirin, dan jadilah hamba yang bersyukur. Apa kaitan ibadah dengan bersyukur? Karena bersyukur itu sendiri ibadah, taat hakikatnya. Sehingga seringkali syukur itu disandingkan dengan kufur. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kufur, syukur. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, ya, nanti disandingkan. Baik, inilah ziarah apa? Syirkiyah. Bagaimana prakteknya? Ketika meminta kepada mayit itu sendiri agar
segala hawaij kebutuhan itu dikabulkan. Maka ini adalah syirkun, bahkan termasuk kategori syirkun akbar wal iyadzubillah. Summa na'udzubillah min dzalika. Baik. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Faslus sabi, pasal ke-7, karena hampir senada dengan yang pembahasan di atas. Bi bayani ma waqa'a fihi al-amatu al-yaum. Penjelasan seputar ya, apa yang terjadi ya, apa yang terjadi di masa sekarang, mimma yaf'alunahu 'indal kubur, manusia melakukan atau dilakukan di kuburan. Wa ma yartakibunaha wa ma yartakibunahu minasyirki sharihi wal ghuwil mufriti fil amwat, serta apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan yang betul-betul jelas kesyirikannya, wal ghuluw, sifat berlebih-lebihan, fil amwat, dalam atau kepada mayit. Hadzal faslu wal maqsuru bidzati min dzikri ma qablahu min taqsimiz ziyarati ila thalathati aqsam. Pasal ini sejatinya adalah pokok setelah pembahasan pembagian ziarah ke dalam 3. Jadi pasal ini adalah pokoknya. Fa innamal maqsudu min dzikri dalalil umamil ula huwa tahdhirul ahya al mawjudin. Maksud menyebutkan kesesatan umat dahulu adalah tahdzir, mengingatkan kepada siapa? Kita yang masih hidup. Li alla yaqa'u fi ma waqa'u fihi, agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan yang telah mereka lakukan. Kama anna Allah subhanahu wa ta'ala maqassa alaina min akhbaril umamil ula illa linatta'idha bihim, sebagaimana Allah telah menceritakan kisah-kisah di Al-Quran agar kita mengambil pelajaran. Fabihudahum muqtadi, kata Allah, dengan petunjuk mereka maka ikuti. Tuh. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu masakin alladziina zalamu anfusahum illa an takunu bakina an yusibakum mislu ma asabahum. Ada disebutkan di hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kalian jangan masuk masakin ke tempat, ke daerah alladziina zalamu anfusahum, ke daerah di mana mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka, illa an takunu bakina, kecuali kalian dalam keadaan menangis, khawatir, takut, an yusibakum mislu ma asabahum, kalian khawatir dan takut tertimpa seperti telah tertimpanya bencana kepada mereka, yaitu berupa apa? Kezaliman. Ini kata Rasulullah, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Kalian jangan masuk satu perkampungan di mana mereka biasa melakukan kezaliman di situ, kecuali kalian, kondisi keadaan kalian itu rasa apa? Khawatir dan takut bahwa diri kita akan tertimpa dengan kezaliman seperti telah tertimpanya apa? Kezaliman mereka. Fa idza kana hadzal hadar al-khataru, apabila ini bahaya, ala man dakhala diyarahum, kepada orang yang hendak masuk kepada satu daerah. Pamadanuka, bagaimana prasangkamu, perkiraanmu, biman amila, kepada orang yang melakukan amalan misla amalihim wa ziyadatan, melakukan amalan seperti amalan mereka, melewati saja, masuk saja perkampungan itu takut, apalagi kita sendiri yang melakukan amalan tersebut. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita lanjutkan biidznillah ta'ala
setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudah, amma ba'du. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua di satu hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, la tadkhulu masakina alladhina zalamu anfusahum illa an takunu bakina an yusibakum mithlu ma asabahum. Rasulullah telah mengingatkan, janganlah kalian masuk masakinal ladzina zalamu, ke tempat tinggal orang-orang yang zalim terhadap diri mereka, ke lingkungan orang-orang yang zalim terhadap diri mereka, illa an takunu bakina an yusibakum mislu ma asabahum, kecuali kalian dalam keadaan menangis, takut, khawatir, menimpa seperti telah menimpanya kepada mereka, menimpa kepada kalian seperti apa yang telah menimpa kepada mereka. Fa idza kana hadzal khataru ala man dakhala diyarahum, apabila bahaya ini bagi orang yang masuk kepada diyarahum, ini perkampungan mereka, fama dhannuka, bagaimana kiramu, kamu mengira, biman, kepada orang, amila, yang melakukan amalan, misla amalihim wa ziyadah, seperti perbuatan mereka, yakni kezaliman, kesyirikan, kebidahan, wa ziyadah, bahkan lebih dari itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja' berarti bentuk musibah. Enggak, hadirin rahimani wa rahimakumullah, berikut adalah contoh-contoh di mana perbuatan ini adalah termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh manusia di zaman sekarang, sebagaimana dibawakan oleh muallif. Hukmu man awqada sirajan alal qabri, di antaranya dengan menyalakan, membuat lampu di kuburan-kuburan, au bana ala dharihi masjidah, atau membangun atau membuat kuburan sebagai masjid, sebagaimana nanti insyaallah taala paparannya. Demikian pula Rasulullah melarang an raf'il kuburi wa ziyadati 'alaiha. Rasulullah melarang untuk mengangkat kuburan, wa ziyadah, serta menambahkan dari, di hadis Nabi SAW, shibr, satu apa? Jengkal. Itu pun dari tanah asli dari kuburan yang digali, bukan tanah selain daripada hasil galian. Maka itu termasuk hal yang dilarang, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Inilah barangkali yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW menegaskan, la tattaba'anna sunana man kana qablakum shibran shibran, dhira'an wa dhira'an. Kalian pasti akan mengikuti, ya, sejengkal sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta lau, ini orang-orang, ya, orang-orang sebelum kalian, hatta lau dakhalu aw salaku juhra dabbin lasalaktumuh, sampai-sampai ketika mereka masuk ke jalan yang membahayakan, justru kalian juga ikut masuk ke dalamnya. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman, apakah mereka adalah jalan Yahudi Nasrani? Maka kata Rasulullah, waman, kalau bukan mereka siapa? Tuh. Jadi
Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW semenjak hidup, semasa hidup, 5 hari sebelum wafat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di saat-saat genting wafat, nasihat serta perkara yang betul-betul wanti-wanti adalah la'anallah, Allah melaknat, ya, al-yahud wan nasara, Yahudi dan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida, ketika mereka membuat kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai apa? Masjid. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa man 'ala al-qabri sirajan aw qada aw ibtana 'ala ad-dariji masjida fa innahu mujaddidun jihara li sunnanil yahudi wan nasara. Kata beliau, siapa yang membangun atau menyalakan lampu di kuburan, au qada au tana ala dariji masjidah, atau membuat di masjid atau menjadikan masjid sebagai masjid, entah itu berupa bangunan atau berupa tempat seperti fungsinya masjid, sebagaimana telah kita sampaikan gambarannya, dan insya Allah akan kita jelaskan pula di pembahasan itu. Fa innahu mujaddidan jihara, maka sesungguhnya dia telah melakukan perkara baru, jihara dengan terang-terangan, li sunnani, dan dia telah mengikuti li sunnanil yahudi wan nasara, terhadap sunnah jalan-jalan kaum Yahudi dan Nasrani. Kam haddar al-mukhtaru anza, betapa sering al-mukhtar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan masalah ini. Wala'an, bahkan beliau melaknat. Fa'ilahu, pelakunya, kama rawa ahlus sunani, sebagaimana diriwayatkan oleh ahlul ulama, ahli hadis, ahli sunnah. Bal qad naha an irtifa'il qabri, bahkan Rasul telah melarang untuk meninggikan kuburan. Wa an yuzada fihi fawqa shibri, melebihi atau menambahkan lebih dari 1 jengkal, sebagaimana tadi telah disampaikan mukaddimahnya. Wa kullu qabrin musyarrafin, setiap kuburan yang diagung-agungkan atau musyarrafah, muzakhrafah, dibangun, dihias, dimegah-megah, faqad amar bi an yusawwa, bi an yusawwiya, Rasulullah SAW telah menyuruh, sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib, agar diratakan. Hakada sahha al-khabaru, inilah khabar, berita, hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan di hadis Aisyah, ketika Ummu Salamah menyebut-nyebut tentang gereja Kanisah di Ardi, di bumi Habasyah, Ethiopia dulu, kan dahulu pernah hijrah. Yuqalu laha Mariyah, gereja itu disebut dengan Mariyah. Fadzukirat lahu ma ra'at fiha minas suwari, beliau menyebut-nyebut gambar-gambar patung-patung yang ada di dalam gereja tersebut. Ini gambarannya, lihat. Faqala Rasulullah, kata Rasul, ulaika qaumun idza mata fihimul abdu salihu awir rajulu salihu banau ala qabrihi masjidah. Mereka itu adalah satu kaum, ketika orang soleh di tengah-tengah mereka meninggal, banau, maka mereka pun membangunkan untuknya di atas kuburannya masjidah, bangunan atau masjid. Wasawwaru, dan mereka membuat fihi, di dalam masjid tersebut, tilka suwar, patung itu atau gambar itu. Ulaika, maka mereka itulah adalah syirarul khalqi indallah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Di antara makhluk paling buruk, ya, satu ini diantaranya, yaitu orang yang membuat masjid atau menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Ya.
Selain itu juga orang yang hidup ketika hari kiamat terjadi, maka itu adalah apa? Syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk. Maka Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura, di hadis Abu Hurairah, kalian jangan menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Wala taj'alu qabri 'ida, kalian pula jangan menjadikan kuburanku sebagai id. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, bersalawatlah dari manapun kalian berada, karena salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Tidak mesti harus di mana? Di kuburan Nabi SAW. Tuh, maka Imam Malik bahkan di prakteknya sangat keras terhadap siapapun yang berniat dari masuk kemudian keluar dari pintu arah apa? Kuburan, Darul Hijrah. Saya bawakan dari kitab Fathul Majid ya, pembahasan Maja minat taglidi fi man abadallahu inda qabrin, ya, pembahasan seputar peringatan keras bagi siapapun yang beribadah kepada Allah di kuburan atau di kuburan orang yang soleh. Dalam hadis yang sahih, sebagaimana tadi telah disampaikan kisah tentang Ummu Salamah ketika melihat apa? Kuburan. Imam Al-Baydawi mengatakan, lamma kanat al-yahud wan nasara yasjuduna li kuburi al-anbiya, ketika kaum Yahudi dan Nasara mereka sujud di kuburan para nabi, ta'dhiman li sya'nihim, sebagai bentuk penghormatan atas kesolehan mereka. Yahudi Nasara, kebiasaan mereka, lihat kata Imam Al-Baydawi, wa yaj'alunaha qiblatan yatawajjahuna fi sholati wa nahwiha, dan mereka menjadikan kuburan tersebut sebagai kiblat. Yatawajjahuna, mereka menghadap fi sholati wa nahwiha, dalam sholat dan semisal dan yang lainnya. Wattakhaduha, dan mereka menjadikan authanan sebagai apa? Authanan, berhala. La'anahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebab inilah Rasulullah melaknat mereka. Tuh, dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi, wa innama sawwara ulaika aw awailuhum aswara, tidaklah para pendahulu membuat aswar, yaitu patung-patung atau apa, gambar-gambar, lihat ta'assu, awal mulanya adalah untuk mengikuti, mengingatkan kesolehan mereka. Wa yatadzakkaru, dan mereka supaya mengingat a'malahumus shalihah, amalan-amalan soleh mereka. Kita mengkurtubi. Fayajtahidu kajtihadihim, sehingga mereka pun bersungguh-sungguh dalam beribadah seperti bersungguh-sungguhnya mereka dalam ibadah. Wa ya'budullaha inda kuburihim, maka mereka pun beribadah di hadapan kuburan mereka. Thumma khalafahum qaumun jahilu muradahum, kemudian generasi kan jadi berganti, maka generasi setelahnya itu menyelisihi niat di awal. Kalau niat pertama adalah untuk mengikuti kesolehan mereka, tuh, wa waswasalahu syaitan, dan syaitan pun mengganggu mereka. Anna aslafahum, bahwa pendahulu mereka kanu ya'buduna hadhihi suwara wa yu'adzibunaha, menyembah, mengagungkan
Fahadhar nabiyyu an mithli dzalika, maka Nabi pun mengingatkan dari perbuatan ini. Itulah kenapa Rasulullah SAW melaknat siapa yang melakukan hal yang sama seperti kaum Yahudi dan Nasara. Tuh. Dan kejadian ini seperti contoh seperti gambaran seperti tadi sejatinya ada di masa sekarang. Tuh. Fahaula'i jama'u baina fitnatain, maka mereka terjerumus ke dalam dua fitnah, fitnatul kuburi wa fitnatut tamathil, fitnah kuburan dan fitnah tamsil, timsal, itu patung. Tuh. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Ya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi masalah ini sangat tegas. Kemudian kata mu'alif rahimahullah ta'ala, dilanjutkan karena beliau membawakan hadis-hadis seputar masalah ini. Di antara alasan kenapa dilarang untuk apa? Meninggikan kuburan. Dilarang untuk meninggikan kuburan. Disebutkan di hadis Nabi SAW, ya, hadis Nabi SAW, ya. Pertama, setidaknya ada 5 alasan. Ya, setidaknya ada 5 alasan berkaitan dengan hal ini. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, nah Rasulullah SAW telah melarang an yujassasa al-quburu. Rasulullah SAW telah melarang kuburan itu di an yujassas. Al-jissu itu maknanya adalah yani al-madatu al-bayda, di kapur putih atau semen mungkin bisa jadi. Satu, jadi ada 3 atau bahkan di hadis riwayat yang lain, walaupun sanadnya di hadis ini memang lemah. Tuh. Namun dari sisi tinjauan sadduz zari'ah maka maknanya benar, termasuk al-kitabah. Yang kedua adalah wa an yuq'ada alaihi, ada 3 hal yang dilarang di atas kubur untuk dilakukan tentang kuburan. Yang pertama adalah an yujassas, yaitu apa? Mengkapur atau menyemen. Yang kedua adalah wa nyuk ada alaihi, yang kedua adalah duduk-duduk di atas kuburan. Yang ketiga adalah an yubna alaihi, yang ketiga adalah membangun, meninggikan kuburan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Tuh, demikian pula Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dari sahabatnya. Di riwayat Imam An-Nasai dengan tambahan an yuktaba alaiha, yaitu apa? Dilarang juga termasuk menuliskan nama. Tuh. Di antara hikmah di balik larangan tersebut, annal bina'a 'alal quburi min a'dhamil wasaili ila ibadatihim. Karena dengan membangun itu akan menjadikan sebagai wasilah a'dhamu. Jadi wasilah sebab utama penghantar kepada apa? Kesyirikan. Li'annal bina'a yakni ta'zimu sahibil qabri, karena membangun akan menghantar apa? Sikap ta'zim, pengagungan, pemuliaan terhadap mayit atau pemilik kuburan. Wal ghulu, berlebihan. Wa hadza min asbabisy syirki wal ilhad, dan tidak diragukan ini merupakan salah satu sebab utama kesyirikan dan penyimpangan. Yang kedua, sebagaimana tadi disampaikan bahwa membangun kuburan itu serupa dengan tashabbuhun bi ibadatil asma, seperti para penyembah berhala, yaitu Yahudi dan Nasrani, sebagaimana tadi paparan para ulama.
Imam Al-Baidawi, Imam Al-Qurtubi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian. Yang ketiga, anna hadzal fi'la fihi mukhalafatun sharihatun, bahwa perbuatan ini menyelisihi secara sharih, secara tegas, lima ba'atsallahu bihi anbiya'ahu, apa yang diutus oleh Allah kepada para nabi, yaitu apa? Nasrut tauhid, menyebar luaskan tauhid. Tuh, sedangkan ini justru sebab kesyirikan. Tuh. Berikutnya yang keempat, sebagian di hadis Abu Thalib sebagaimana telah disampaikan, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah, maukah aku sampaikan kepada kamu apa yang telah Rasulullah utus kepada aku, ala tada'a timsalan illa tamastuhu, agar kamu sekali-kali jangan meninggalkan satu berhala pun kecuali dihilangkan, wala qabran musyarrafa illa sawaitahu, dan tidak ada kuburan yang tinggi yang megah kecuali diratakan, illa qaidus sibrin, kecuali satu jengkal, itu pun hanya sebatas dari apa? Tanah dari hasil galian. Tuh. Berikutnya adalah annal bina'a 'alal quburi, bangunan di atas kuburan, fihi israfun, sifatnya adalah innallaha la yuhibbul musrifin. Apa istilahnya? Sungguhnya Allah tidak senang, tidak mencintai perbuatan yang melebihi batasan, bahkan tadyi'un lil mal, menyia-nyiakan harta, fi ghairi faidatin, tanpa ada faidah, wa hadza amrun muharramun syar'an, bahkan ini termasuk perkara yang diharamkan secara syariat. Yang kelima, anna fil bina'i tadyiqan fil maqabiri, sisi yang lain ketika dibangun akan menghantarkan tadyiqan wa taghyiran, jadi akan semakin sempit area pekuburan, wa taghyiran laha an hayatiha, dan akan merubah sejatinya sehingga akan menjadi lebih lebar, lebih luas. Tuh, ini sisi hikmah yang digali oleh para ulama. Saya sampaikan di kitab Manhatul Alam, syarah terhadap kitab Bulughul Maram, buah karya Imam ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah jika hendak kita memberikan tanda, maka bagaimana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, imma dengan batu atau dengan apa? Atau dengan yang lainnya, batu nisan umpamanya. Gitu. Itu cukup untuk apa? Memberikan sebagai apa? Tanda saja. Tuh. Nah, inilah barangkali hal-hal yang memang diwanti-wanti oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala, diantara perkara yang memang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, yang sejatinya ini betul-betul diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan Imam Malik diantaranya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Istadda ghadabullahi ala qaumin takhadhu qubur anbiya'ihim masajida, sungguh besar murka Allah terhadap satu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid. Ada sedikit faedah, saya tambahnya sedikit ya. Taib hadirin rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umatnya agar terhindar dari perbuatan-perbuatan kaum Yahudi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah mewanti-wanti bahwa la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran wa dhira'an wa dhira'an,
pasti kalian akan sedikit demi sedikit, sejengkal sehasta demi sehasta akan mengikuti langkah mereka. Ya. Oleh karena itu wasiat Rasulullah SAW adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz. Berpegang teguhlah di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta para sahabat ridwanullah alaihim khulafa'ir rasyidin, berpegang teguh kemudian gigit dengan gigi geraham. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hindari dan jauhi segala bentuk perkara baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap kebid'ahan termasuk perkara yang termasuk yang sesat. Nas'alullah ta'ala at-taufiq was-sadad innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.